Menemukan pokok pikiran dalam bacaan. 1. Pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. 2. Istilah lain. Pokok pikiran. Istilah lain ide pokok sangat banyak. Antara lain, ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. 3. Cara menentukan pokok pikiran. A. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. B. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. C. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. 4. Membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Ciri-ciri kata tanya antara lain. A. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. B. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. C. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan kah, seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah dan lain sebagainya. Fungsi kata tanya sebagai berikut. A. Kata tanya apa, berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. B. Kata tanya siapa, berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. C. Kata tanya kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. D. Kata tanya di, ke, dari, mana, berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. E. Kata tanya mengapa, berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. F. Kata tanya bagaimana, berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. G. Kata tanya berapa, berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Membuat sebuah teks non-fiksi. 1. Pengertian teks non-fiksi. Karangan non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh tulisan non-fiktif biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah. 2. Membuat ringkasan bacaan. Rangkuman atau ringkasan dapat diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Rangkuman sering disebut juga ringkasan, yaitu bentuk ringkas dari suatu uraian atau pembicaraan. Langkah-langkah membuat ringkasan antara lain. A. Membaca dengan baik bacaan yang akan dirangkum. B. Memahami isi secara utuh terhadap bacaan yang akan dirangkum. C. Menemukan ide-ide pokok ataupun kalimat topik dalam bacaan yang akan dirangkum. D. Menyusun kembali ide-ide maupun kalimat topik yang telah ditemukan menjadi sebuah tulisan utuh. Menemukan dan mencari arti dari kosakata baru. 1. Memahami kosakata. Kosakata mempunyai pengertian sebagai berikut. A. Komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. B. Semua kata yang ada dalam suatu bahasa. C. Semua bahasa yang dimiliki oleh seorang penutur. D. Semua kata yang biasa digunakan oleh sekelompok orang dalam lingkungan yang sama. E. Semua kata yang biasa digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan. F. Daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi disertai dengan penjelasan singkat. Jenis-jenis kosakata antara lain. A. Sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang mengandung arti pusat yang sama, tetapi berbeda dalam nilai kata. Contoh, pintar sama dengan pandai, cantik sama dengan molek, bodoh sama dengan tolol. B. Antonim. Antonim adalah kata yang mengandung makna yang berkebalikan atau berlawanan dengan kata lain. Contoh,
Kuat lawan kata lemah. Jauh lawan kata dekat. Pintar lawan kata bodoh. C. Homonim. Homonim adalah ungkapan, kata atau frasa atau kalimat, yang bentuknya sama dengan suatu ungkapan lain, tetapi dengan perbedaan makna di antara kedua ungkapan tersebut. Contoh. 1. Nyawa Ali masih bisa diselamatkan meskipun terkena bisa ular kobra. Bisa yang berarti dapat dan bisa yang berarti racun. 2. Situasi daerah Poso menjadi genting karena pertengkaran antar kampung. Genting yang dimaksud gawat. 3. Genting rumah Wendy banyak yang pecah. Genting yang dimaksud atap rumah. 2. Menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran. Metode mind mapping atau disebut peta pikiran. Metode ini pertama kali ditemukan oleh Tony Buzan. Tony Buzan berpendapat, A. Otak mempunyai cara tersendiri dalam memahami setiap hal yang ada di sekitarnya, termasuk memahami pelajaran. B. Otak akan lebih mudah mengingat dengan memvisualisasikan dan memberi warna dalam visualisasi tersebut. C. Dari hal tersebut, terciptalah mind mapping atau yang sekarang kita kenal dengan peta pikiran. Manfaat peta pikiran antara lain. A. Meningkatkan daya ingat. Mind mapping membantu otak dalam mengingat. Hal ini dikarenakan otak lebih mudah mengingat benda visual berwarna dan gambar. B. Belajar menyenangkan. Dengan merangkum pelajaran menggunakan konsep peta pikiran, membuat belajar menjadi menyenangkan. Baik menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna dan diingat, dan sebagainya. C. Efektif dan efisien. Kita tidak perlu membaca satu buku penuh. Cukup dengan melihat peta pikiran dan biarkan otak berimajinasi.